Halo anak-anak, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Bunda Esi dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama si kami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Edisi hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025. Merupakan pekan biasa yang ketujuh. Bacaan Injil yang akan kita dengar hari ini diambil dari Injil Markus pasal 9 ayat 38 sampai dengan 40. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji syukur dan terima kasih kembali kami panjatkan kehadirat-Mu karena atas nafas kehidupan yang Tuhan beri sehingga kami boleh ada hingga saat ini. Terima kasih juga karena Engkau telah menjaga kami di saat kami tidur maupun bangun, sehingga kami boleh menikmati udara sejuk dan segar di pagi ini. Dan sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Bukalah mata hati kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan yang akan kami dengarkan menjadi pedoman di kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami melihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus berkata, "Janganlah kalian cegah dia, sebab tak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia memihak kita." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini bercerita tentang seseorang yang bukan murid Yesus mengusir setan demi namanya. Para murid mencegah orang itu dan memberitahukan kepada Yesus, tetapi Yesus justru melarang mereka. Jangan membatasi pekerjaan Tuhan. Sebab seringkali kita berpikir bahwa hanya kelompok kita atau cara kita yang benar dalam melayani Tuhan. Tetapi Yesus mengajarkan kepada kita bahwa siapapun yang melakukan pekerjaan yang baik demi namanya, dia adalah bagian dari misinya. Karena Tuhan bisa memakai siapa saja untuk mengusir setan, sekalipun itu di luar komunitas kita. Karena kesatuan dalam Kristus lebih penting daripada perbedaan. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa selama seseorang tidak menentang pekerjaannya, mereka ada di pihaknya. Maka kita diajak untuk lebih mengutamakan kasih dan kerjasama dalam pelayanan daripada terjebak dalam perbedaan kelompok. Sebab Yesus melihat buah pelayanan, bukan latar belakang dari seseorang. Karena orang yang mengusir setan itu
mungkin bukan dari murid-murid Yesus, tetapi dia memiliki iman kepada Yesus. Sebab Tuhan melihat hati dan iman seseorang, bukan status. Maka Tuhan mengundang kita untuk tetap mendukung karya dan pelayanannya dimanapun dan melalui siapapun yang dipilihnya. Dan semoga kita belajar dari Yesus untuk lebih terbuka dan menghargai cara Tuhan. Semoga demikian. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga diri kita, keluarga, dan aktivitas kita senantiasa dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa di Doremi selanjutnya. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.